Nasab itu ilmu pasti. Nah, sekarang ini banyak orang menasabkan diri padahal kadang-kadang karena kabar yang tidak jelas. Saya ini keturunan Sunan Giri. Saya tuh pernah naik bis, ketemu sama bapak-bapak tua, dibilangin, kamu itu keturunan Sunan Giri. Berarti saya ini keturunan Sunan Giri. Ini berarti yang ngomong sama yang diomongi jeleknya podo ini berarti. Sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi tadi itu membentur kepada nasab Ba'lawi sendiri. Di mana nasab Ba'lawi ini pada permulaan abad 9 itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Ba'lawi tadi, bahwa nasab Ba'lawi sama sekali tidak dapat ditemukan referensinya sebelum pengakuan Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Nasab itu ilmu pasti, maka nggak bisa sembarangan orang menasabkan diri kepada yang bukan ayahnya. Apalagi kadang-kadang dapat nasab dari sumber yang tidak jelas. Ketemu orang tua duduk di pohon beringin, tiba-tiba ketemu sama jin. Biasanya gendruwo itu datangi temannya, mungkin kamu dianggap teman makanya didatangi akhirnya. Apalagi dapat nasabnya itu dari mimpi. Kemudian di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah banyak sekali riwayat. Salah satunya adalah riwayat bagaimana katanya seseorang bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah datang dan menitipkan Ba'lawi sebagai titipan keturunan dari Rasulullah. Maka yang disampaikan oleh Ba'lawi tadi, Husain Al-Habsyi, itu membentur atau menghajar daripada nasab dia sendiri pada abad yang ke-9. Yang namanya nasab, loh, kamu, bapakmu yang keempat kamu tidak tahu namanya kok kamu bisa ngaku keturunan Sunan Giri? Tidak bisa kalau begitu. Nasab itu ada ilmunya aja jelas. Tapi ada ilmunya jelas. Sebuah riwayat di mana seorang yang bernama Syihabuddin Ahmad ada di abad ke-10 Hijriah di dalam kitab An-Nurus Sapir itu, ketika dia masih mengalami keraguan tentang makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut, dia berada dalam keadaan tidak ingat. Kemudian Ahmad bin Isa datang kepadanya, kemudian dia bertanya kepada Ahmad bin Isa, apakah betul makammu itu yang ada di Hadramaut ini, wahai Ahmad bin Isa? Kemudian Ahmad bin Isa mengatakan, na'am. Ilmu nasab itu nggak sembarangan. Ada mardudun nasab, ada nasab yang ditolak sama sekali. Mereka nggak sembarangan. Atau mau pakai ilmu kasyaf-kasyafan. Contoh, anak lihat Wildan, hati anak kasyaf, anak nih wali. Ente segap ente. Nggak, ilmu nasab nggak bisa begitu. Di kalangan para habaib, nasab ini dijaga. Ada orang-orang tertentu yang memang berkhidmat untuk mengurus nasab. Dulu tuh generasi terdahulu, mungkin sekitar 60 tahun, 70 tahun yang lalu, ada namanya Habib Ali bin Ja'far As-Segaf. Itu beliau insya Allah nasabnya habaib se-Indonesia dan Malaysia punya semuanya beliau. Jadi orang ngaku-ngaku langsung ketahuan. Ada enggak di bawah? Enggak ada. Berarti bukan. Dari situ kita dapat menarik sebuah benang merah antara apa yang diucapkan oleh Ba'lawi Husain Al-Habsyi tadi dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam nasab Ba'lawi yang penuh dengan haluisme. Ilmu nasab. Jadi nasab itu ilmu pasti. Ilmu pasti. Misalkan ada orang bilang, saya keturunan Habib Abdullah Al-Haddad. Saya bertanggung jawabkan, tidak bisa. Saya punya catatannya kok. Saya punya ayah fulan, udah meninggal, makamnya di sini. Satu sisi dia mengatakan bahwa nasab itu adalah ilmu pasti. Di sisi lain banyak riwayat-riwayat di dalam tradisi literatur Ba'lawi, beberapa macam item-item sejarah kenasaban mereka itu diisbat oleh mimpi. Untuk seluruh habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini pencatatan yang resmi itu adanya di Robitoh Alawiyah. Ada pengakuan Robitoh Alawiyah, kami akui, nggak ada, kami nggak akui. Peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Tapi Robitoh Alawiyah dan Nagobatul Ashraful Gubro telah mengeluarkan surat bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Jadi kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus. Wali Songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Mau protes ke Robito. Ayo.
ketika mereka mengatakan Bahar Smith bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab. Makanya dikatakan Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron berjasa. Kenapa? Karena beliau menjaga dengan mencatat satu persatu. Beliau catat satu persatu, datang ke sana, saksinya mana, saksinya mana, saksinya mana, semua mana, dari sini mana, dari sana mana. Di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali As-Sakron di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Sigap itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Dari keluarga besar Wali Songo ini, memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di kesultanan, ya ikhwan. Semua Sunan Gunung Jati, itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten digagak nasabnya. Dulu mereka mensyaratkan kitab sezaman untuk keturunan Sunan Gunung Jati yang akan menikah dengan seorang Ba'lawiyah, kemudian dipersulit oleh Rabita Alwiyah karena diminta antara Sunan Gunung Jati dan Pangeran Pasarean harus ada kitab sezaman 3. Ketika mereka diminta kitab sezaman dari Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah, 1 saja mereka tidak bisa untuk memberikannya. Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad. Dengan adanya rambut, itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa, ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini, ya ikhwan. Omongan-omongan Balawi ini selalu falasi di sana. Sampai Rizik Syihab ngelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengennya diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana, ya ikhwan. Nah, jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatun nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung, ya ikhwan. Alhamdulillah. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Balawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Nah, ini satu ikat ini bisa ada puluhan rambut, ya ikhwan. Ini salah satu yang dimiliki oleh ulama di Madinah. Kemudian ini juga dimiliki oleh pihak yang lain, ulama yang lain. Kalau yang tadi ditaruh di botol, di atas botolnya ada penjepitnya, jadi dia punya rambut terurai ke bawah. Yaitu ketika hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Balawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Mereka kemudian semakin ketakutan. Akhirnya sang menantu tampil begitu. DNA ini haram.
karena tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA, bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Ya, saya bisa menangkap beberapa poin dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi ini. Ba'lawi Husain ya namanya. Bahwa yang pertama titik poin adalah tentang nasab itu adalah ilmu pasti. Yang kedua bahwa background dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi ini adalah bahwa ada orang yang mengaku bernasab kepada Sunan Giri. Yang kedua adalah tentang bagaimana para Ba'lawi rapih di dalam mengurut dan mencatat silsilah. Jadi dari apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi tadi, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Pertama, sebenarnya yang disampaikan untuk poin pertama, yaitu tentang bahwa nasab adalah ilmu pasti, ini di situ saya setuju ya. Karena nasab adalah merupakan bagian dari ilmu sejarah. Menurut sebagian para ahli, sejarah adalah termasuk di dalam ilmu pasti. Sebagian yang lainnya mengatakan bahwa sejarah bukan ilmu pasti. Dari perbedaan sudut pandang dua kutub ini sebenarnya muaranya sama. Mereka yang mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pasti, yang dimaksud di dalam sejarah itu adalah sejarah masa lalu yang betul-betul terjadi berdasarkan dengan bukti yang faktual, yang empiris. Maka disebutlah itu sejarah sebagai ilmu pasti. Adapun sejarah yang mengalami pembelokan, kemudian disebut sejarah, itu ada kaidnya. Sejarah palsu misalnya, atau sejarah yang telah mengalami pembelokan. Kemudian menurut yang kedua bahwa sejarah itu bukan termasuk ilmu pasti, mereka menganggap kaid-kaid tentang sejarah itu, bahwa ada sejarah yang asli, ada sejarah yang palsu, itu tetap disebut dengan sejarah walaupun dengan penamaan tambahan, yaitu sejarah palsu. Tetapi menurut kelompok pertama, sejarah adalah ilmu pasti. Yang dimaksud dengan sejarah adalah sejarah yang betul-betul faktual terjadi pada masa di mana sejarah itu diatribusikan titik mangsanya. Adapun hal-hal yang fiksi, hal-hal yang hanya bersifat dongeng atau pembelokan sejarah, maka itu sama sekali tidak bisa disebut sebagai sebuah sejarah. Karena nasab bagian daripada sejarah, maka nasab juga adalah ilmu pasti. Itu saya setuju sampai di sana apa yang dikatakan oleh Ba'lawi Husain tadi, bahwa nasab adalah ilmu pasti. Oleh karena itu, tadi dia juga mengatakan bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi. Ini sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh seorang pakar nasab yang bernama Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Duwailimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa yang dinamakan dengan isbat nasab la yasbutu birru'yah. An-nasabu la yasbutu birru'yah artinya bahwa nasab tidak bisa diisbat oleh mimpi-mimpi. Nah, cuma sayangnya Ba'lawi tadi itu membuat contohnya kepada nasab Sunan Giri, bahwa ada keturunan Sunan Giri, kemudian yang dia merasa sebagai keturunan Sunan Giri berdasarkan mimpi. Kemudian Ba'lawi tadi juga mengatakan bahwa kalau para habaib Ba'lawi itu nasab mereka tercatat dengan rapi. Bahkan ada seorang nasabah dari Ba'lawi yang mampu untuk menghafal dengan catatan yang rapi seluruh Ba'lawi yang ada di Indonesia dan Malaysia.
ini ada falasi di sana yang disampaikan oleh Ba'lawi tadi. Ya, sebenarnya apa yang telah disampaikan oleh Ba'lawi tadi itu membentur kepada nasab Ba'lawi sendiri. Di mana nasab Ba'lawi ini pada permulaan abad 9 itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Ba'lawi tadi, bahwa nasab Ba'lawi sama sekali tidak dapat ditemukan referensinya sebelum pengakuan Ali bin Abu Bakar As-Sakran di tahun 895 Hijriah. Kemudian di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah banyak sekali riwayat. Salah satunya adalah riwayat bagaimana katanya seseorang bermimpi. Kemudian dalam mimpinya itu Rasulullah datang dan menitipkan Ba'lawi sebagai titipan keturunan dari Rasulullah. Maka yang disampaikan oleh Ba'lawi tadi, Husain Al-Muhdar apa siapa tadi? Husain Al-Habsyi. Husain Al-Habsyi itu membentur atau mendobrak atau menghajar daripada nasab dia sendiri pada abad yang ke-9. Kemudian juga dalam kitab An-Nur Safir Mas Rifki itu ada sebuah riwayat di mana seorang yang bernama Syihabuddin Ahmad, Syihabuddin Ahmad ini ada di abad ke-10 Hijriah. Di dalam kitab An-Nur Safir itu diriwayatkan bahwa ketika dia masih mengalami keraguan tentang makam Ahmad bin Isa yang ada di Hadramaut, dia berada dalam keadaan tidak ingat. Ya. Kemudian Ahmad bin Isa datang kepadanya, kemudian dia bertanya kepada Ahmad bin Isa, apakah betul makammu itu yang ada di Hadramaut ini, wahai Ahmad bin Isa? Kemudian Ahmad bin Isa mengatakan, na'am. Dari situ kita dapat menarik sebuah benang merah antara apa yang diucapkan oleh Ba'lawi Husain Al-Habsyi tadi dengan riwayat-riwayat yang ada di dalam nasab Ba'lawi yang penuh dengan haluisme, yang penuh dengan nilai-nilai yang seperti yang dikatakan oleh dia. Satu sisi dia mengatakan bahwa nasab itu adalah ilmu pasti, di sisi lain banyak riwayat-riwayat di dalam tradisi literatur Ba'lawi yang mengatakan bahwa beberapa macam item-item sejarah kenasaban mereka itu diisbat oleh mimpi, walaupun itu di dalam Alkitab Al-Burqatul Musiqah secara empiris kita dapat melihat di dalam kitab itu nasab mereka itu mulai dibangun pada abad 9 itu. Tetapi nasab Ba'lawi ini nasab yang betul-betul keluar, yang betul-betul muncul, timbul di abad 9 itu. Rumel Abbas pernah mengatakan bahwa sebenarnya Ali As-Sakran bukan yang pertama, karena di dalam nasab itu, di dalam kitab Al-Burqatul Musiqah itu, Rumel Abbas itu mengatakan bahwa Ali As-Sakran hanya mensyarahi atau mengomentari sebuah syair yang diciptakan oleh Bakusher. Rumel tidak tahu kalau Bakusher itu adalah temannya Ali As-Sakran itu sendiri. Bisa jadi puisi-puisi yang diciptakan oleh Bakusher itu adalah puisi pesanan dari Ali As-Sakran, karena dia masih hidup sama gitu. Dia adalah murid daripada pamannya Ali As-Sakran itu. Ya, kalau misalnya orang yang hidup satu masa, kecilnya bareng. Saya lagi bikin kitab nih Al-Burqatul Musiqah tentang nasab Ba'lawi. Coba tolong dong bikin puisi tentang nasab kami. Sehingga bukan hanya dari kami kalangan Ba'lawi yang mengisbat nasab kami, tetapi dari orang lain juga mengisbat. Itu bisa saja terjadi. Maka sejarah dan nasab itu jangan sampai masuk di dalam filsafat yang abstrak. Karena sejarah dan nasab itu adalah sesuatu yang konkret, faktual, maka jangan sampai difilsafati sehingga nilai kekonkretan dan faktualnya sebuah nasab dan sejarah itu kemudian menjadi abstrak. Kadang-kadang moral sejarah itu
Mas Rifki, memang mempengaruhi manusia yang ada. Ya, tetapi kejujuran seorang sejarawan di dalam bagaimana dia menulis sehingga menghadirkan sebuah historiografi yang betul-betul nyata terjadi di masa lalu ini sangat penting agar apa? Kemenangan, kekalahan, kegetiran, kepahitan, kemanisan itu semuanya dapat terekam kemudian jadi pelajaran untuk kita hari ini dan masa depan di dalam membangun peradaban. Nah, kalau umpamanya sebuah bangsa ya menulis sejarah, kemudian menulis sejarah yang sudah mempunyai nilai-nilai moral, di sana moral dimasukkan untuk kepentingan sesuatu hal misalnya, itu nilai historiografinya itu akan hilang. Kemudian dia menjadi sebuah filsafat atau sinkronisasi sejarah untuk mencapai tujuan bersama, dan ini akan mengkaburkan posisi-posisi kesejarahan itu sendiri di masa yang akan datang. Nah, memang di satu sisi historiografi murni sesuai dengan fakta dan kenyataan di masa lalu itu kadang-kadang bagi suatu daerah yang tidak memiliki spirit perjuangan di masa lalu itu mungkin agak kurang bisa untuk menjadikan mereka yang hadir hidup di hari ini kemudian bisa menatap masa depan dengan penuh kebanggaan. Nah, tetapi para pakar ini sedang mengadu teori, apakah penting kita untuk menghadirkan sejarah apa adanya, atau kita harus mengkolaborasikan sejarah dengan moral sejarah sehingga suatu sejarah yang tidak baik di masa lalu kemudian tidak menjadikan orang-orang yang terkait dengan kedaerahan sejarah itu terjadi, tidak menjadikan dia menjadi orang-orang yang inferior. Nah, kalau misalnya seperti daerah-daerah tertentu, ini sebut saja Banten misalnya, Mas Rifki, ini sebagai contoh saja. Yeah. Itu sejak 1800, di mana VOC itu kemudian bangkrut, kemudian Perancis, Belanda, kemudian betul-betul menjajah, karena sebelumnya kan sejarah yang mengatakan kita dijajah 350 tahun itu tidak sesuai dengan fakta. Karena faktanya sejak kedatangan Cornelis de Houtman ke Banten pada tahun 1590-an itu, dia datang untuk pertama kali sebagai pedagang. Kemudian sampai 1800, dari mulai 1600 sekitar 200 tahun itu mereka hanya mengadu domba antara satu kerajaan dan kerajaan lainnya. Nah, kemudian kerajaan Banten yang telah dikuasai secara ekonomi sejak 1682 sampai 1800, kemudian betul-betul dihancurkan oleh Prancis Belanda itu pada 1808. Sejak itu masyarakat Banten itu berontak karena dia telah merasa betul-betul dijajah. Maka baru beberapa tahun sejak keruntuhan daripada Kesultanan Banten 1808 dia diruntuhkan dengan perang dari Sultan Aliuddin yang memenggal kepala seorang Belanda yang bernama Peter de Puy. Kemudian disusul dengan Kiai Nuriman yang memberontak dari Pandeglang, disusul oleh Mas Jebeng, disusul oleh tahun berikutnya oleh Mas Jakaria, disusul tahun berikutnya oleh Cilegon, kemudian disusul lagi oleh Nyimas Gampara, Nyimas Melati. Kemudian setiap tahun sampai perang Cikande dan perang Caringin itu setiap waktu terjadi sebuah peperangan sampai 1926. Kemudian sampai sebelum merdeka. Maka moral sejarah masyarakat Banten yang anti penjajahan itu kemudian mengkristal sampai sekarang bahwa kita anti kepada penjajahan. Dan yang nilai-nilai seperti itu, sejarah yang secara faktual memang betul-betul terjadi di masa lalu, apabila kesejarahan itu kemudian dicatat apa adanya, itu
tidak menjadi masalah, bahkan akan menjadi spirit yang sangat kuat bagi masyarakat untuk dia itu muncul sebagai manusia-manusia merdeka, manusia-manusia yang ingin menjadi manusia yang tidak ada dalam kendali orang lain. Tetapi kalau semacam Ba'lawi, ini kita sebenarnya mau ngomong Ba'lawi. Alhamdulillah ini udah ada Kiai Haji Dr. Ubaidillah Tamam Al-Mutamakin. Assalamualaikum Kiai Dr. Ubaidillah. Ya, tambah keberkahan ngobrol santai saya bersama Mas Rik. Ini kita ngomong kemana-mana ini dokter. Kita tadi mengomentari seorang Ba'lawi yang bicara tentang nasab tidak boleh diisbat oleh mimpi. Sementara di dalam literatur Ba'lawi banyak sekali hal-hal yang terkait dengan mimpi-mimpi. Kemudian Ba'lawi memberi contoh bahwa ada seorang yang mengaku keturunan Sunan Giri, yang merasa dirinya keturunan Sunan Giri, yang diisbat oleh hanya seorang kakek-kakek atau diisbat oleh mimpi-mimpi. Kemudian Ba'lawi ini, Pak Dokter, mengatakan bahwa kalau nasabnya para Ba'lawi ini dicatat dengan rapi. Bahkan di Indonesia ada seorang ahli nasab yang bisa untuk mendeteksi seluruh habaib Ba'lawi yang asli dari Indonesia dan Malaysia. Saya kira ada beberapa hal tadi saya telah komentari ini agar Kiai Dokter Ubaidillah ini juga bisa untuk mengikuti obrolan kita di malam hari ini, bahwa omongan-omongan Ba'lawi ini selalu falasi. Di sana ada hal-hal yang ia ingin sampaikan sebagai message. Yang pertama, bahwa nasab Wali Songo itu acak-acakan. Yang kedua, bahwa nasab Ba'lawi itu rapi. Yang ketiga, dia kemudian memotong bahwa siapapun yang mengaku turun Wali Songo maka dia harus mempunyai data-data yang kuat. Sehingga sampai Rizik Syihab itu ngelelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengen diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Itu ada asbabul wurudnya itu, Mas Rifki, di mana seorang Rizik Syihab dan menantunya Hanif Alatas itu berbeda pendapat. Itu video Rizik Syihab itu video yang ada atau muncul sebelum isu nasab ini muncul. Yaitu ketika adanya sebuah gerakan dari para keturunan Wali Songo yang ingin kemudian mereka mengumpul, membuat satu perkumpulan untuk menghimpun nasab-nasab yang berserakan untuk dijadikan dalam satu payung perkumpulan keturunan Wali Songo. Kemudian dari sebagian riwayat yang ada sesuai dengan fakta historis Suhra Istifadah ketika itu, ada para turun Wali Songo itu yang menyatakan ke Ba'lawi. Nah ini riwayat yang menyatakan bahwa Wali Songo ke Ba'lawi ini ada di dalam kitabnya Ba'lawi, yaitu kitab Syamsul Zahirah yang ditulis atau dicetak ulang 1984. Kemudian itu setelah ditelusuri itu akan mentok kepada 1930 sampai 1969 ditulis oleh Salim bin Jindan. Akhirnya dari Ba'lawi ini banyak yang keberatan karena banyak keturunan Wali Songo yang pakai gelar Habib waktu itu. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Ba'lawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi itu. Nah, bagi mereka-mereka yang mengaku keturunan daripada Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Nah, semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Yaitu ketika hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar. Di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi,
dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Bahlawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Akhirnya ketika ini sudah keluar berbarengan dengan isu nasab ini kemudian Syuro dan Istiadah juga Bahlawi bukan hanya secara dia tidak terkonfirmasi, tapi secara ilmu juga tidak datat oleh para pakar nasab sampai abad ke-10 96 Hijriah dari kitab Fathul Talib. Kemudian menurut ilmu sejarah juga yang paling pertama kali menyebut ada Ali As-Sakron di tahun 895. Kemudian secara akhlak juga itu sangat jauh dan terbuka berbagai macam kasus di mana dari keluarga Bahlawi ini kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti kasus-kasus perzinahan, kasus-kasus perampokan, begal motor dan lain sebagainya. Nah, ini mereka kemudian semakin ketakutan. Akhirnya sang menantu tampil begitu bahwa tes DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Nah, jadi itu asbabul wurud daripada pertama bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA. Yang kedua adalah bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan kesimpulan-kesimpulan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Ceramah-ceramah tadi itu sebenarnya untuk mereka sendiri ya, lebih utama itu untuk mereka sendiri. Gimana ya Iman? Melihat fenomena-fenomena ceramah-ceramah, mereka ceramah tapi itu ternyata itu menunjukkan diri mereka sendiri begitu ya. Ya, memang ini adalah sebuah istilahnya bisa jadi kalau para golongan yang tidak terlalu ta'aluk kepada ilahiyah bahwa ini ada kebetulan gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai ta'allukan jaziman billahi subhanahu wa ta'ala bahwa ini adalah kehendak Tuhan, di mana peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Dulu mereka mensyaratkan kitab sezaman untuk keturunan Sunan Gunung Jati yang akan menikah dengan seorang Ba'lawiyah, kemudian dipersulit oleh Rabita Alwiyah karena diminta antara Sunan Gunung Jati dan Pangeran Pasarean harus ada kitab sezaman 3. Ketika mereka diminta kitab sezaman dari Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah, 1 saja mereka tidak bisa untuk memberikannya. Kemudian ketika mereka mengatakan Bahar Semit bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab. Karena kitab nasab yang pertama menyebut nama Abdurrahman Segaf dan keluarga itu adalah kitab Tuhfatul Talib pada 996 Hijriah. Dihitung dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa di 345 Hijriah, itu 651 tahun kekosongan riwayat. Nah, sedangkan di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali As-Sakron di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Segaf itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk
yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nasab mereka ini adalah nasab yang sangat lemah, atau bisa dikatakan paling lemah dari seluruh para keturunan Nabi yang mengaku sebagai turun Nabi di dunia ini. Nah, kalaulah mereka mengatakan mereka paling sahih, itu faktual, tidak sesuai dengan fakta, di mana setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat nama mereka. Syarif Abu Jadid yang mereka membonceng silsilahnya pun sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Abad ke-4, 5, 6, 7, 8 itu dicatat sebagai keturunan Nabi, tidak ada. Ketika Syarif Abu Jadid tidak dicatat sama sekali sebagai turunan Nabi, kemudian mereka mencangkok silsilah Syarif Abu Jadid ini, maka cangkokan di atas cangkokan yang lemah adalah sangat-sangat lemah. Bukan hanya sangat lemah, ini sampai masno maudhu wa manhul. Jadi ini nasabun manhul. Betul-betul nasab yang diciptakan di abad ke-9 itu. Kemudian di dalam ilmu sejarah, kitab-kitab sejarah yang ada di abad 9 itu mudtarib. Semuanya tidak ada yang teguh menyebutkan silsilah mereka. Tabaqatul Khawas itu diacak-acak isinya itu. Ada interpolasi di mana-mana di sana yang ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsi. Itu ada penambahan tentang di mana abun jami'un atau jaddun jami' antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Karena selain mereka itu dulu mencangkok daripada keluarga Syarif Abul Jadid, mulanya mereka itu adalah mengatribusikan diri terhadap keluarga Al-Ahdal, di mana nama-nama seperti Alwi, Ubaid, Isa, Muhammad itu ada di dalam amudun nasab dari keluarga Al-Ahdal. Maka ketika As-Suluk di 732 itu menyebut seorang yang bernama Muhammad bin Sulaiman berhijrah dari Irak ke Hadramaut, kemudian keluarga As-Segab, ini Abdurrahman Segab di abad 9, mengatribusikan diri, kakek gua bareng tuh sama kakek lu tuh yang ada di As-Suluk itu. Padahal kakek dia itu sama sekali tidak disebutkan oleh As-Suluk. Jadi ketika Al-Ahdal ini kakeknya yang bernama Muhammad bin Sulaiman ini disebut dalam kitab sejarah, dia berpindah dari kota yang ada di Irak menuju Hadramaut. Lalu Abdurrahman As-Segab ini keluarganya mengatakan, kakek aneh bersama kakek ente datangnya. Nah, kemudian diciptakanlah bahwa kakek aneh dan kakek ente itu adalah bersepupu. Bahkan ada salah satunya yang bersaudara. Kalau bersepupu berarti kakeknya satu. Maka nama-nama itu Alwi, Isa, kemudian Ubed, itu semuanya ada. Di silsilah Abdurrahman Segab ada, di silsilah Al-Ahdal ada. Inilah yang kemudian saya menyimpulkan pada awalnya silsilah mereka itu sama dengan Bani Ahdal, yaitu Ubed bin Isa bin Alwi. Bukan seperti yang ada sekarang, yaitu dibalik, Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Kenapa itu sampai terjadi perubahan silsilah itu? Karena di abad 9 Al-Muqrizi itu sudah meragukan silsilah Al-Ahdal. Jadi silsilah Al-Ahdal ini sudah diragukan dan dinafikan bahwa Aon tidaklah sebagai anak daripada Musa Al-Kadzim. Kan Al-Ahdal ini adalah nasabnya Alwi, Ubed bin Isa bin Alwi bin Himham bin Muhammad bin Aon bin Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim tidak punya anak namanya Aon. Nah, ini pinter keluarga Bahlui Abdurrahman Segab. Dia kemudian mencari-cari, kita jangan di sini. Jadi tadinya itu dia mengaku sebagai syarifnya itu
nyantol di Bani Ahdal, nama Alwi, nama Ubed, nama Isanya itu diambil, tapi kemudian karena ketahuan di sana itu nasabnya itu terbentur oleh kitab-kitab nasab di mana Musa Al-Kadin tidak punya nama anak bernama Aon, mereka pindah pelan-pelan. Nah, ketika pindah pelan-pelan di kitab yang sama juga di As-Suluk menemukan silsilah daripada Syarif Abdul Jadid. Ini nih silsilah ini nih katanya yang kira-kira kita bisa ngambil di sini. Karena di sini tidak ada saudaranya yang ada di Hadramaut. Ketika tidak ada saudaranya, berarti tidak akan ada yang mengetahui. Nah, disitulah kemudian mulai di abad 9 ini terjadi dinamika antara keluarga Al-Ahdal dan keluarga Balawi sampai kemudian terbentuklah dengan sendiri Ali As-Sakron ini menulis secara formal dan secara sudah jaziman, tidak ittirab lagi, bahwa nasab mereka bukan lagi dengan Al-Ahdal, tetapi nasab mereka sekarang adalah ke Syarif Abdul Jadid. Lalu bagaimana caranya supaya mereka ini bisa nyangkol bahwa Syarif Abdul Jadid punya kakek namanya Jadid, Jadid ini punya adik namanya Alwi. Padahal Alwi ini sama sekali tidak ada dalam kitab As-Suluk. Sama seperti kakek mereka ketika diatribusikan datang bareng bersama kakeknya Al-Ahdal, Muhammad bin Sulaiman. Kemudian kakek mereka ini dikatakan bareng sama hijrahnya dengan kakeknya Al-Ahdal. Padahal kakeknya Balawi ini sama sekali tidak ada di dalam As-Suluk. Jadi semuanya itu saling cangkok-mencangkok. Kemudian di abad 9 karena mereka juga punya pengikut, ada yang punya muridnya ini memperkuat. Maka pada abad 10 ini mulailah 100 tahun kemudian mulai kuat ini yang namanya nasab daripada Ba'lawi kepada Ahmad bin Isa. Ditambah lagi Al-Maslahur Rawi diciptakan. Sebelumnya itu Al-Ghurarul Baha'id Gau diciptakan 960 Hijriah oleh Khirid. Kemudian Al-Maslahur Rawi di abad 11 diciptakan pula. Semakin kuat dan dari situlah kemudian banyak ulama yang mengutip dan menukil dari kitab-kitab Balawi. Sehingga seorang Ibnu Hajar mengambil dari kitab Al-Juz'ul Latif dari Abdullah bin Abu Bakar atau Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Jadi bukan Ibnu Hajar bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus berguru, tapi Ibnu Hajar ada di Mekah bertemu dengan muridnya Abu Bakar Al-Idrus yang membawa kitab Al-Juz'ul Latif di mana di dalamnya ada sanad-sanad thariqah, ada sanad libasul khirqah ditulis oleh Ibnu Hajar. Karena apa Ibnu Hajar itu mencatat? Karena pada masa lalu seorang ulama itu akan semakin kuat otoritas keagamaannya itu apabila banyak mempunyai silsilah-silsilah sahabat, baik dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Maka ada istilah al-jamma', orang-orang yang mengumpulkan sanad-sanad silsilah. Jadi ada silsilah itu dengan bil wijadah, ada silsilah bil ijazah. Ini kalau Ibnu Hajar ini hanya bil wijadah. Jadi bil wijadah dari Abu Bakar Al-Idrus karena menemukan kitabnya Al-Juz'ul Latif, ijazahnya itu dari muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Jadi ijazahnya itu dari dari murid Abu Bakar Al-Idrus, tapi wijadah menemukan silsilah itu dari kitab. Kemudian menuliskan silsilahnya sebagai murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, walaupun dia tidak bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus itu. Jadi bagaimana seorang Ibnu Hajar bisa kemudian meneliti nasabnya Abu Bakar Al-Idrus sementara Ibnu Hajar sama sekali tidak bertemu. Kemudian dengan husnudzon, ya ini husnudzon lagi ini. Dengan husnudzon Ibnu Hajar kemudian mencatat nama-nama silsilah-silsilah sanad baik thariqat qadiriyahnya itu dicatat oleh Ibnu Hajar. Jadi di dalam kitab Al-Juz'ul Latif itu di sana bukan hanya ada silsilah tariqahnya Abu Bakar Al-Idrus kepada Faqih Muqaddam,
tetapi juga ada silsilahnya Abu Bakar Al-Idrus kepada Imam Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Asyadili, kepada Ar-Rifai dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibnu Hajar mencatat semuanya, baik dari Abdul Qadir Al-Jilani, dari Ar-Rifai, dari Asyadili, termasuk dari Faqih Muqaddam itu. Nah, jadi itu namanya sanad bil wijadah. Sanad karena menemukan sebuah buku, sebuah kitab yang menurut sebagian ulama itu cukup untuk kita menisbatkan diri menjadi penerus daripada sebuah sanad dari orang yang kita temukan dalam sebuah kitab. Bahkan Imam Syuyuti juga membolehkan itu, dan itu biasa di masa lalu. Jadi yang namanya sanad bisa tersambung. Bukan hanya saya pernah berguru dan bertemu dengan Kiai Ubaidillah, tetapi ketika saya membaca bukunya Kiai Dr. Ubaidillah, itu saya bisa nyambung sanadnya. Itu namanya bil wijadah. Inilah yang terjadi dengan Ibnu Hajar dan Nasabalawi yang ia catat dalam kitab sahabatnya. Jadi bukan berguru betul-betul berguru mondok di sana, bukan. Tidak pernah bertemu, tetapi membaca kitab Al-Juzul Latif yang ada sekitar 30-40 halaman itu. Jadi Al-Juzul Latif itu ada sekitar 30 halaman. Hari ini dicetak bersama Diwanul Adni. Jadi ada Diwanul Adni. Kalau kita cari kitabnya Al-Juzul Latif nggak bakal ketemu. Tapi kalau kita mencarinya di internet Diwanul Adni, nanti ada 400-an halaman, di belakangnya ada Al-Juz'ul Latif sekitar 40-an halaman. Disitulah kitab karya Abu Bakar Al-Idrus, di mana Ibnu Hajar itu mengambil kitabnya Abu Bakar Al-Idrus, dan seluruh silsilah sanadnya itu diambil oleh Ibnu Hajar. Itu diperbolehkan di dalam ranah ilmiah masa lalu, bahkan sampai sekarang. Berdasarkan hari ini kita menggunakan apa yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti, bahwa nasab atau bukan nasab, sanad itu akan menyambung bil wijadah dengan cara kita mengambil dari buku seorang imam. Jadi tidak perlu seperti Balawi yang ketika dia itu ingin mendapatkan ijazah dari Imam Al-Ghazali, kemudian dia harus pura-pura jadab, seperti Shihabuddin Ahmad dalam kitab An-Nurus Safir yang pernah dikemukakan dan dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz Jazuli, menantu dari ulama besar dari Banten itu, bahwa seorang Shihabuddin Ahmad ketika dia ingin bertemu dengan Imam Al-Ghazali yang ada di abad kelima itu, yang sudah wafat, kemudian dia memanggil Imam Ghazali di abad 10, sehingga Imam Al-Ghazali datang ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, kemudian Imam Ghazali itu diminta ijazah akan Ihya Ulumuddin dan kitab-kitabnya. Ini haluisme yang luar biasa. Haluisme yang luar biasa. Sedangkan di dalam tasawuf sendiri, yaqdhatan kita melihat Nabi Muhammad ini masih debatable. Apalagi sekelas ulama Imam Al-Ghazali yang kita bisa panggil Imam Ghazali itu jasad dan ruhnya. Karena yaqdhatan itu jasad dan waruhan. Untuk kemudian kita mintai ijazah. Coba lihat dalam kitab Bahlawi An-Nurus Safir, bagaimana di abad 10 itu, khurafat semacam itu dibangun dalam kitab-kitab Bahlawi. Dan kalau kita umpamanya membaca kitab Bahlawi, baik Al-Burqatul Musiqah, kemudian Al-Juz'ul Latif, kemudian kitab Gurarul Baha'id Daw 960 Hijriah, kemudian Al-Masra'ul Rawi, kemudian Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah, dan lain sebagainya, itu separuh dari apa yang ada di situ. Kalau tidak bicara nasab, bicara khurafat.